sejenak bersama Alkitab. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini adalah satu testimoni kesaksian di hadapan Felix ketika Rasul Paulus menghadapi tuntutan dakwaan dari kelompok pendakwa. Dan dia dengan sikap hormat tetap menerima semua tuduhan-tuduhan itu dengan hati lapang. Kemudian dia memberikan pembelaan ketika wali negeri Felix memberikan isyarat untuk dia berbicara. Dan salah satu yang dia ungkapkan di sini adalah satu pernyataan untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bagaimanakah hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia? Kemurnian hati nurani adalah satu sifat yang ditanamkan oleh Tuhan, oleh Bapa di surga, di dalam diri manusia. Melalui kuat kuasa Roh Kudus, maka karya kemurnian itu akan keluar dengan sendirinya. Oleh berhubungan senantiasa dengan Kristus. Kemurnian tidak ada kepura-puraan. Kemurnian adalah suatu action yang dilakukan untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Dan Ellen White berkata dalam Child's Guidance 161 dan 162, dia berkata bahwa kekuatan tabiat terdiri dari dua hal, yaitu kuasa kemauan dan kuasa pengendalian diri. Jadi kalau kita mau hidup dengan hati nurani yang murni, baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah, maka dua hal ini yang perlu kita perhatikan. Kuasa kemauan dan kuasa pengendalian diri. Kemauan untuk menghidupkan hati nurani yang murni dan kuasa pengendalian diri tidak terlepas daripada pertolongan Tuhan. Hari ini, jam ini, jika kita menyerahkan kuasa kemauan dan kuasa pengendalian diri itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dan mengingatkan kita senantiasa tentang hati nurani yang murni, sehingga kita mampu mengendalikan diri. Banyak orang muda menyangka bahwa nafsu yang kuat atau semangat yang kuat tidak terkendalikan itu adalah kekuatan tabiat. Tapi sebenarnya ialah bahwa seseorang yang dikuasai oleh nafsunya adalah seorang manusia yang lemah. Segala sesuatu yang terjadi di atas kehidupan kita adalah oleh karena hukum sebab akibat. Jadi ketika kita tidak mampu mengendalikan hati nurani yang murni, maka kita akan masuk di dalam suatu pergolakan di dunia ini yang mengakibatkan kesengsaraan, kesulitan kita hadapi. Orang Kristen harus dikenal dengan pengendalian dirinya.
Kita tidak boleh tergila-gila dengan jabatan-jabatan, baik di dalam gereja maupun organisasi. Jangan berkeinginan dengan hati yang menggebu-gebu untuk menempati posisi-posisi. Bahkan kalau engkau sudah masuk di dalam trik politik untuk mengambil posisi dalam organisasi, itu satu pertanda bahwa engkau tidak hidup dengan hati nurani yang murni lagi di hadapan Allah dan manusia. Bukankah Alkitab berkata, Tuhan yang mengangkat raja, Tuhan menurunkan raja. Selama engkau menjaga hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia, dan kuasa kemauanmu ditundukkan oleh kuasa Allah, pengendalian dirimu diserahkan kepada pengendalian Tuhan, maka banyak berkat-berkat istimewa yang engkau akan dapatkan di bumi ini. Engkau adalah selamanya dalam suatu sekolah di mana engkau boleh mendapatkan pelajaran-pelajaran pengendalian diri, sehingga engkau mempunyai martabat yang tinggi, martabat yang disucikan, sikap dan tingkah laku yang sopan dan tidak ambisius. Letter 17 4A tahun 1902. Kiranya renungan sejenak bersama Alkitab memberikan kita kekuatan baru bahwa pengendalian diri membutuhkan dua hal, yaitu kuasa kemauan dan kuasa pengendalian diri. Tuhan Yesus memberkati.